Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan IPA terpadu yang terpelajar. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Baik, mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan IPA terpadu SD yang terpelajar, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pertemuan kedua terakhir ya. Pertemuan ke-12 dan 13 saat ini, dan minggu besok kita masuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14 dan 15. Sebelum kita membahas pada pertemuan ke-12 dan 13 ini, terlebih dahulu kita mengingat kembali minggu kemarin kita telah membahas tentang pembelajaran IPA yang ada di kelas 4. Seharusnya kita membahas 2 teori dan praktik, namun kemarin teorinya hanya kami jelaskan dan teman-teman lebih fokus untuk praktikum sifat-sifat cahaya. Karena sebetulnya teorinya sudah dikaji di konsep dasar IPA. Nah, rencananya untuk pertemuan ke-12 dan 13 ini kita masuk ke kelas 5. Itu sebetulnya kami rencanakan untuk kalau kemarin sudah praktek, kita selingi sekarang peta konsep. Namun setelah kita cermati lagi untuk praktik di kelas 6 itu sedikit berat karena harus membuat rangkaian seri paralel dan membuat miniatur tata surya. Nah, jika membuat rangkaian seri paralel secara individu, menurut kami terlalu memberatkan ya. Akhirnya kami putuskan untuk kita rolling lagi, kelas 5 masih praktek, nanti kelas 6-nya peta konsepnya saja, seperti itu. Sehingga pada kesempatan kali ini, untuk IPA kelas 5, kita akan membahas tentang materinya secara keseluruhan, saya yang menjelaskan, sedangkan teman-teman nanti lebih fokus untuk praktek melakukan praktikum yang ada di kelas 5. Kalau kemarin praktikum yang ada di kelas 4 itu adalah praktikum tentang sifat-sifat cahaya. Nah, praktikum di kelas 5 ini sebetulnya ada 2 juga, yaitu tentang peredaran darah. Jadi membuat miniatur sistem peredaran darah ya. Jadi pakai selang, kemudian ada air yang berwarna merah, terus bagaimana peredaran darah besar, bagaimana peredaran darah kecil, dan yang satunya adalah tentang miniatur model alat pernapasan manusia. Nah, dari 2 itu kami pertimbangkan yang lebih meringankan teman-teman, yaitu tentang model alat pernapasan manusia, sehingga untuk yang peredaran darah mungkin suatu saat teman-teman bisa praktik sendiri ya, kalau memang alat dan bahannya memadai. Baik, itu penjelasannya. Kemudian sekarang kita mulai dulu dengan penjelasan terkait materi yang ada di kelas 5 secara teori. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa di kelas tinggi 4, 5, 6 itu IPA sudah berdiri sendiri satu mata pelajaran, tidak gabung lagi dengan Bahasa Indonesia. Nah, di semester 1 ini ada 5 tema yang harus dipelajari oleh siswa kelas 5. Kalau kemarin itu masih terlihat seolah-olah IPA-nya itu tersisipkan, misalkan ya temanya itu masih pahlawanku gitu ya, nggak ada IPA-nya judul temanya gitu, tetapi di dalamnya itu baru disisipkan. Nah, di kelas 5 ini sudah fokus, hampir seluruh nama temanya itu malah terlihat IPA. Kita lihat tema pertama yaitu organ gerak manusia. Nama temanya saja sudah IPA. Tema 2 juga udara bersih dan bagi kesehatan, temanya saja sudah terlihat IPA. Begitu juga di tema 3, 4, 5. Makanan sehat, sehat itu penting, serta ekosistem. Jadi sudah terlihat sekali ya, malah kalau kemarin kelas 1, 2, 3 itu IPA-nya tidak dominan, di kelas 5 ini terlihat sekali IPA-nya sangat dominan.
Tapi itu bukan berarti setiap pertemuan itu ada IPA-nya. Tetap sama seperti pertemuan di kelas 4 kemarin, bahwa IPA akan muncul di beberapa pertemuan saja, tidak utuh 6 pertemuan itu ada IPA-nya. Kita lihat di tema 1, organ gerak manusia, materinya ada rangka. Jadi rangka manusia utuh ya, dari tengkorak ya sampai ujung kaki itu semua dibahas. Secara spesifik tidak kami bahas teorinya, karena sebetulnya kan teorinya sudah teman-teman peroleh di konsep dasar IPA, dan di sini hanya bagaimana memandukan antara IPA dengan mata pelajaran lain. Nah, karena kemarin di konsep dasar IPA pastinya masih belum banyak praktik, maka di pendidikan IPA terpadu ini kita mencoba perkuat lagi praktik-praktik untuk mempersiapkan teman-teman semua saat mengajar di SD besok. Kemudian tema kedua ini yang nantinya akan kita buat praktikum membuat alat pernapasan manusia. Di tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, ada 3 subtema, dan nanti di subtema pertama itu membahas tentang bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Jadi lebih kepada organ-organ yang berperan dalam proses pernapasan. Kemudian subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, lebih kepada pernapasan, proses pernapasannya. Kalau tadi alat-alatnya. Sedangkan di sub 3 ini memelihara organ pernapasan manusia, inilah yang nantinya ada praktikum membuat model alat pernapasan manusia. Sama seperti kelas 4 kemarin, di kelas 5 IPA hanya keluar di 3 pembelajaran. Ini contoh sisipan-sisipan yang ada di kelas 5. Kalau mata pelajarannya bahasa Indonesia itu semua pembelajaran ada. Kalau muatan pelajaran IPA itu hanya ada di pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5. Saya hanya akan mencontohkan beberapa integrasi di kelas 5 ini. Di subtema 1 tadi ya, tema 2 subtema 1, itu IPA di pembelajaran 1 hanya diintegrasikan dengan bahasa Indonesia. Kemudian di pembelajaran 2, IPA diintegrasikan dengan SBDP dan bahasa Indonesia. Sedangkan di pembelajaran 5, IPA diintegrasikan kembali dengan bahasa Indonesia dan SBDP. Seperti apa integrasinya? Pada pembelajaran pertama, materi IPA-nya lebih kepada organ pernapasan hewan dan fungsinya. Nah, organ pernafasan hewan dan fungsinya di IPA ini diintegrasikan dengan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang 5W1H atau informasi teks terkait dengan apa, di mana, kapan, dan siapa. Sehingga bacaannya isinya itu pernapasan hewan, tapi pertanyaannya lebih kepada apa, misalkan apa organ pernapasan hewan dari misalkan cacing, misal, kemudian di mana cacing itu berada, misalkan, itu integrasinya. Jadi bacaannya itu tentang bahasa IPA, sedangkan pertanyaan-pertanyaannya itu tentang bahasa Indonesia. Kemudian keterampilannya lebih kepada bahasa Indonesia, namun keterampilan di balik bahasa Indonesia itu membuat bagan, isinya pengetahuannya tentang IPA itu sendiri. Bagaimana dengan pembelajaran yang ada? Ini adalah pembelajaran 1 ya. Nanti mungkin kalau teman-teman masih ada rasa ingin tahu tinggi, kemudian ingin melihat secara detail, teman-teman bisa melihat ya buku kelas 5, tema 2, subtema 1. Jadi nanti di sana ada teks bacaan, judulnya Dayu dan Ikan Hias. Nah, bacaan Dayu dan Ikan Hias ini dihubungkan sama bahasa Indonesia 5W1H, sedangkan teks bacaannya tentang pernapasan hewan yang di situ ada
pengetahuan tentang alat pernafasan cacing, serangga, ikan, katak, reptil, burung, serta pernapasan manusia. Kemudian di pembelajaran 2, IPA diintegrasikan dengan Bahasa Indonesia, masih 5W1H. Kalau tadi materinya tentang alat pernapasan hewan, kalau di sini fokus kepada organ pernafasan dan fungsi pada manusia. Kemudian dihubungkan dengan SBDP tentang ciri-ciri tangga nada. Ini ya contohnya lebih kepada organ, kemudian ditanya apa saja pernapasannya, di mana letaknya, bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian dihubungkan dengan salah satu cara untuk apa ya, proses pernapasan gitu agar kegiatan pernapasannya itu baik, maka aktivitas yang digunakan yaitu dengan bernyanyi gitu. Saat bernyanyi nantinya kita perlu menjaga pernapasan kita dengan baik. Nah, kemudian baru masuk ke materi SBDP. Dihubungkan dulu dengan keberfungsian pernafasan dalam bernyanyi atau peran pernafasan dalam bernyanyi. Terus disuruh bernyanyi dengan judul Hari Merdeka. Itu contoh integrasinya. Sedangkan di pembelajaran kelima, masih organ pernapasan itu dihubungkan dengan lagu diatonis minor. Jadi teks bacaannya lebih kepada, kalau tadi organ pernapasan, di pertemuan kelima itu lebih kepada pernapasan dada dan pernapasan perut atau tekniknya. Kemudian lagunya diatonis tinggi. Itu contoh integrasi yang ada di subtema 1. Jadi dapat disimpulkan muatan pelajaran IPA yang ada di kelas 5 ini hanya keluar pada beberapa pembelajaran di subtema, yaitu di pembelajaran 1, 2, dan 5. Semua diintegrasikan dengan mata pelajaran yang terkait karena ini merupakan pembelajaran tematik. Kemudian untuk praktikumnya, seperti yang tadi yang dibahas, karena teori-teorinya itu tentang pernapasan manusia, praktikum yang dibahas pada kesempatan kali ini, pada kelas 5 ini, yaitu tentang miniatur atau model alat pernapasan manusia. Nah, ini dulu kami sudah pernah membuat buku yang mana di dalam buku itu sudah ada lembar kerja tentang model sederhana organ pernapasan manusia. Jadi nanti kami lampirkan juga LKPD ini di Sipedan agar teman-teman tinggal menggunakan lembar kerja ini dan tinggal melakukan praktikum gitu. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah agar besok ya, atau teman-teman sekarang kalau di sini saat ini adalah mahasiswa, dapat membuat model alat pernapasan manusia. Alat dan bahannya botol plastik bening besar, jadi yang 600 ml itu aqua 600 ml, tapi kami sarankan, mohon maaf ya, ini bukan promosi, tetapi ini pengalaman saat kita melakukan praktikum, kalau bisa botolnya itu jangan aqua, karena botol aqua itu tidak kuat. Jadi gunakan botol yang lebih kuat agar nanti saat dibubuhi balon itu botolnya tidak meleot ya bahasa Jawanya, atau tidak penyok. Jadi pilih botol dengan karakteristik plastik yang lebih kuat. Maaf, ini bukan promosi. Lebih baik gunakan botol Pocari, itu yang lebih kuat, atau kalau yang Sprite itu adanya yang besar. Jadi nanti
gunakan botol yang memungkinkan teman-teman saja, yang memungkinkan teman-teman bisa. Kalau memang terpaksanya adanya botol aqua itu juga nggak apa-apa, tapi pastikan saat membubuhi balon di bawah itu hati-hati, jangan sampai nanti botolnya meleot gitu ya. Kemudian siapkan 2 sedotan. Kalau pipa Y perlu pesan ya, nggak perlu. Sedotan saja 2, kemudian 3 buah balon, kemudian karet atau nanti bisa menggunakan plastisin, kemudian gunting, pisau atau silet dan lakban. Pengerjaannya sekitar hanya 20 menit. Yang pertama, nanti kalau teman-teman sudah memiliki botol misal air mineral seperti ini, kemudian teman-teman potong botolnya hingga setengah, kemudian hanya gunakan yang bagian atasnya saja. Kemudian ini kan nanti tutupnya jangan dibuang ya, tutupnya kemudian kalian lubangin di tengah untuk memasukkan sedotan. Nah, nanti sedotannya dimasukkan di lubang tutup seperti ini. Jadi nanti kan ada menggunakan 2 sedotan. Nah, 2 sedotan ini kemudian dilakban jadikan satu, tapi di bagian bawah terpisah. Jadi di ujung sedotan satu ada balon, kemudian diikat dengan karet. Mengikatnya jangan begitu kencang agar nanti udara masih bisa masuk. Kemudian yang satu juga sama, diberi balon, kemudian diikat dengan karet, jangan terlalu kencang. Lah kalau sudah seperti ini, kemudian kalian masukkan yang sudah didesain ini ke dalam botol melalui bawah ya, karena ini kan tadi kan belum ditutup sama balon besar. Kemudian kalau sudah ditutup, bagian pinggir-pinggir tadi yang atasnya itu sudah ditutup, botolnya itu sudah dilubangi, itu ditutup dengan plastisin agar celah-celahnya itu tidak terlalu besar. Nanti agar udaranya bisa masuk dengan baik ke balon. Jadi di atasnya sini diberi plastisin. Kemudian bawahnya diberi balon juga lah. Ini nanti kalau botolnya tidak kuat saat memberikan balon di bawah ini bisa meleot itu. Kalau sudah jadi seperti ini, silahkan diuji coba ini yang bagian balon di bawah, teman-teman tarik apa yang terjadi pada 2 balon di atas. Ini adalah perumpamaan dari sistem kerja paru-paru kita. Kita memiliki 2 paru-paru, saat diafragma ini mengembang, paru-paru 2 ini juga mengembang. Saat diafragma ini mengempis, paru-paru juga mengempis. Nah, itulah nanti yang akan teman-teman praktekkan. Kemudian hasil pengamatan kalian sampaikan di sini. Model kegiatan yang dieksperimenkan yaitu model pernapasan manusia. Kedua balon itu tadi perumpamaannya apa? Kedua balon di dalam itu sebetulnya teorinya sudah ada ya di teman-teman saat konsep dasar IPA. Kemudian fungsi dari tadi itu plastisin yang ditaruh di tutup botol itu fungsinya untuk apa? Karena itu sebetulnya untuk menutupi sela-sela agar udaranya itu tidak masuk. Kemudian tadi lapisan balon bagian bawah itu sebetulnya apa? Diafragma ya. Terus kesimpulannya bagaimana menurut teman-teman dituliskan di LKPD ini. Nah, itu praktikum yang akan dilakukan di kelas 5. Besok kita kelas 6 karena praktikumnya terlalu berat.
nanti kita buat peta konsep saja. Semoga bisa segera kami persiapkan agar nanti ada sedikit jeda persiapan lebih untuk kegiatan UAS. Sekian penjelasan dari kami. Selamat bereksperimen. Semoga persiapan-persiapan kegiatan eksperimen ini bisa menjadikan teman-teman semua besok menjadi guru yang profesional, khususnya dalam pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Sekian dari kami, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.